Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kita berjumpa kembali pada perkuliahan genetika. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur gen dan genom. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Pada pertemuan kali ini, pertama kita akan membahas bagaimana sejarah penemuan gen sebagai material genetik. Kemudian kita akan membahas fungsi dan peran DNA dan RNA. Kemudian ada variasi struktur helix ganda dan ragam struktur DNA genom. Oke, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah penemuan gen sebagai material genetik. Nah, dapat dilihat pada slide bahwa digambarkan perjalanan proses dalam penemuan gen sebagai material genetik. Kalau kita ingat-ingat bahwa konsep-konsep mengenai evolusi seiring dengan temuan-temuan para peneliti. Penemuan bermula dari penelitian yang dilakukan oleh Mendel yang menyilangkan kacang kapri dengan beberapa karakter. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada penemuan Mendel ini ada suatu faktor diskrit yang diperoleh organisme dari tetuanya. Ya, ada faktor yang menyebabkan si tetuanya mewariskan suatu sifat ke anaknya gitu. Nah, penelitian melahirkan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 yang menjadi dasar dalam perkembangan genetika. Namun seperti kita ketahui bahwa penemuan Mendel ini tidak menjadi perhatian para ahli biologi hingga ditemukannya atau dipelajari kromosom. Setelah kromosom dipelajari, diketahui bahwa faktor hereditas ini lokasinya ada pada kromosom dan dikodekan oleh DNA atau asam deoksiribonukleat. Penemuan kromosom terjadi pada tahun 1980-an dan pada tahun 1903 mulai ditemukan kromosom homolog dan adanya pindah silang. Kemudian pada tahun 1911 hingga 1931 ditemukan bahwa gen dapat dipetakan sepanjang kromosom. Kemudian pada tahun 1944 hingga 1952 menjadi tahun dikonfirmasinya bahwa DNA adalah suatu material genetik. Nah, penemuan struktur DNA itu terjadi pada tahun 1953 yang menjadi titik balik dalam biologi molekuler dan mulai fokus penelitian ke arah genom. Nah, genom apa? Genom adalah kumpulan informasi genetik yang ada pada suatu organisme. Dengan kata lain, genom adalah keseluruhan dari gen yang ada pada suatu organisme. Nah, pada penelitian yang lebih lanjut lagi dari tahun-tahun berikutnya, peneliti itu sudah mampu menemukan berbagai sekuen lengkap dari nukleotida berbagai genom, termasuk yaitu nukleotida yang menyusun genom manusia dan simpanse. Kemudian, untuk pertama kali dalam sejarah, kita akhirnya mampu merekonstruksi jalur evolusi genetika manusia dengan membandingkan area-area tertentu pada genom dalam melihat hubungan organisme. Mungkin adik-adik masih ingat pada perkuliahan atau pada praktikum TBM, kita akan membandingkan segmen-segmen tertentu yang merupakan bagian dari genom bakteri. Yaitu misalnya pada bakteri, kita membandingkan segmen atau nukleotida yang mengkodekan 16S rRNA. Dengan demikian kita bisa membandingkan filogenetiknya atau juga bisa membandingkan tingkat evolusi dari suatu organisme, dalam hal ini bakteri. Nah, begitu juga untuk organisme-organisme lainnya. Dengan adanya pemetaan gen, kemudian kita juga sudah mengetahui nukleotida yang menyusun suatu genom organisme, kita bisa jadinya mempelajari hubungan evolusi, termasuk itu evolusi pada manusia. Kita bisa melihat area mana dari genom yang mengalami pengulangan dan yang hilang dari tetua. Kemudian dengan kemajuan teknologi juga kita bisa mengobservasi nukleotida mana pada gen tertentu dan bagaimana proses regulasinya. Sehingga kalau kita lihat perkembangan sekarang, kita sudah mengetahui
Misalnya pada kasus penyakit, kita tahu bahwa penyakit ini disebabkan kelainan oleh gen ini, kemudian dia regulasinya seperti apa, dan nanti tindakan yang perlu kita lakukan untuk mengatasi kondisi tersebut seperti apa. Itu sudah bisa diketahui oleh kita sekarang berkat penemuan awal dari Mendel dan cerita-cerita yang tadi saya sebutkan. Sedikit kita ulang kembali mengenai konsep gen yang mulanya dikemukakan oleh Mendel. Setidaknya ada 4 konsep dasar yang mewakili teori gen sebagai unit yang diwariskan. Yang pertama adalah Mendel menyebutkan bahwa unit atau faktor hereditas yang diwariskan oleh tetua kepada keturunannya. Setiap individu memiliki 2 kopi gen yang masing-masing diperoleh 1 dari tetua jantan dan 1 dari tetua betina. Dalam hal 2 kopi gen ini terdapat suatu variasi atau kita kenal istilahnya yaitu alel. Jika alelnya ini muncul, maka kita menyebutkan dia sebagai alel dominan. Namun jika sifat dari alel ini tidak muncul atau tertutupi, kita mengenal sebagai alel yang resesif. Konsep yang kedua adalah bahwa setiap sel gamet hanya mengandung 1 kopi gen. Konsep yang ketiga, alel akan berpisah selama proses pembentukan gamet atau dikenal juga dengan hukum Mendel pertama. Kemudian pada konsep keempat, alel yang sudah berpisah ini selanjutnya akan berpadu secara bebas dengan alel pada lokus yang lainnya yang melahirkan hukum Mendel kedua. Itu adalah konsep-konsep dasar yang mengawali teori gen sebagai unit yang diwariskan. Meskipun tidak semua fenomena yang kita lihat di alam ini mengikuti kaidah Mendel, ada penyimpangan-penyimpangannya akibat misalnya satu sifat itu dikendalikan oleh lebih dari 1 gen, atau 1 gen terkadang mengendalikan lebih dari 1 sifat. Namun hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 ini tidak dapat kita pungkiri merupakan hukum-hukum dasar yang menentukan hukum pewarisan sifat berdasarkan penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan juga sedikit membahas terkait dengan penemuan kromosom. Pada slide dapat dilihat bahwa penelitian awal terkait kromosom itu dilakukan oleh Fleming, di mana Fleming ini dia melakukan penelitian terkait dengan pembelahan sel. Pada penelitiannya, Fleming menemukan adanya pergerakan isi sitoplasma menuju 1 sel anak. Saat pembelahan, sel akan memanjang dan membagi jumlah nukleus sama banyak dengan sel anaknya. Dan selama fase pembelahan sel, material yang terdapat pada nukleus menjadi dapat teramati berupa benang-benang yang akhirnya disebut dengan kromosom. Artinya yaitu badan yang dapat diwarnai. Pada penelitian terkait proses fertilisasi ditemukan bahwa kombinasi kromosom akan menghasilkan kualitas kromosom yang berbeda. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Theodor Boyeri. Pada penelitian lainnya oleh Edward van Beneden itu masih tentang proses fertilisasi, ditemukan bahwa sesaat setelah fertilisasi sebelum kedua sel gamet melebur teramati 2 sel nukleus. Berarti ini menunjukkan bahwa nukleusnya satunya dari gamet jantan dan satunya dari gamet betina. Nah, kemudian pada penelitian August Weismann pada tahun 1887 mengenai proses meiosis, dia menemukan bahwa terjadi reduksi kromosom saat pembentukan sel gamet, di mana jumlah kromosom sel gamet itu setengah dari jumlah kromosom induknya. Setelah penemuan-penemuan ini, mulailah diakui bahwa teori-teori hereditas yang dikemukakan Mendel pada tahun-tahun sebelumnya itu ada benarnya. Teori pertama adalah adanya keparalelan antara alel pembawa sifat yang dikemukakan oleh Mendel dengan pasangan kromosom homolog.
Kemudian keparalelan antara hukum segregasi yang dikemukakan oleh Mendel dengan pemisahan kromosom homolog pada saat proses meiosis pertama. Jadi kalian dengan mempelajari Mendel kemudian mengaitkannya dengan proses pembelahan sel, itu akan dapat benang merahnya bahwa ternyata yang dikemukakan Mendel sebelum-sebelumnya itu adalah benar. Kemudian keparalelan ketiga adalah keparalelan antara hukum perpaduan bebas dengan kemungkinan kombinasi kromosom saat meiosis. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa faktor atau unit hereditas yang diperoleh keturunan dari tetuanya itu ada di dalam suatu kromosom, dan faktor hereditas ini dikenal istilahnya sebagai gen. Nah, kita sudah mengetahui sekarang bahwa faktor hereditas yang diturunkan oleh tetua kepada keturunannya itu kita kenal istilahnya sebagai gen. Dan gen ini dia posisinya ada di dalam kromosom. Kemudian mungkin muncul pertanyaan lanjutan ya. Apa sih kromosom itu, bagaimana dia tersusun, atau apa saja yang menyusun si kromosom. Nah, untuk apa saja yang menyusun kromosom itu penelitian dilakukan oleh Robert Fulgen yang menemukan bahwa kromosom ini disusun oleh DNA atau asam deoksiribonukleat. Pada penelitiannya ini atau pada saat Fulgen melakukan penelitian, molekul DNA itu sudah dikarakterisasi oleh para ahli kimia, di mana karakteristik khas dari DNA adalah dia memberikan hasil positif ketika diwarnai dengan pewarna fusin. Nah, jadi pada saat itu karakteristik DNA ini sudah diketahui, tapi isi kromosom belum diketahui. Nah, kemudian si Fulgen melakukan atau mencoba melakukan pewarnaan ke kromosom atau ke sel yang di dalamnya tentunya ada kromosom di dalam nukleusnya dengan pewarna fusin. Pada penelitiannya ini ternyata ditemukan bahwa bagian nukleus dari sel yang diwarnai oleh pewarna fusin ini memberikan warna yang sama dengan hasil pewarnaan fusin terhadap DNA. Artinya apa? Artinya nukleus yang berisi kromosom itu ternyata tersusun atas DNA. Nah, pada penelitian ini dapat dikonfirmasi bahwa kromosom sebagai pembawa fisik dari gen itu tersusun atas asam deoksiribonukleat atau dikenal dengan istilah DNA. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa selain di dalam inti sel yang merupakan tempat utama dari DNA, terdapat juga DNA lain yang berada pada organel yang berbeda atau dikenal dengan istilah DNA kromosom. Selain pada inti sel, DNA juga dapat ditemukan pada mitokondria yang dikenal dengan istilah DNA mitokondria, atau juga bisa dapat ditemukan di dalam kloroplas atau dikenal dengan istilah DNA kloroplas. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa kromosom tersusun atas DNA itu berdasarkan karakterisasi dengan pewarnaan fusin. Ternyata nukleus itu dia memberi hasil positif terhadap pewarna fusin, di mana pewarna fusin ini positif jika yang diwarnai itu adalah DNA. Kemudian karakteristik lain dari DNA adalah DNA itu merupakan faktor yang dapat mengubah sifat. Ini berdasarkan penelitian transformasi bakteri yang dilakukan oleh Frederick Griffin pada tahun 1928. Kenapa dikatakan sebagai faktor yang mengubah sifat suatu organisme? Pada slide dapat dilihat rancangan penelitian yang dilakukan oleh Griffin,
Jadi pada penelitian ini, Griffin melakukan penelitian terhadap 2 jenis Streptococcus pneumonia. Ada strain S dan ada strain R. Strain S ini dia bersifat patogen, artinya ketika dia diinfeksikan pada suatu organisme, dalam hal ini tikus, dia akan menyebabkan kematian pada tikus. Sedangkan strain R itu strain yang non-patogen, di mana dia tidak menyebabkan sakit pada hewan coba, dalam hal ini tikus. Nah, pada penelitiannya dia mencoba menggunakan 4 model. Dapat dilihat pada slide. Model yang pertama adalah dia menggunakan strain S, kemudian menginjeksikannya kepada tikus. Karena strain S ini sifatnya patogen, artinya tikusnya akan mati. Kemudian pada model yang kedua, dia menginjeksikan strain R yang hidup kepada tikusnya. Karena sifat strain R ini tidak patogen atau non-patogen, tentu saja si hewan cobanya akan tetap hidup. Kemudian pada model ketiga, Griffin mencoba untuk menginjeksikan strain S yang tadinya patogen itu dibunuh terlebih dahulu dengan pemanasan. Karena posisinya strain S-nya sudah dibunuh, artinya ketika diinjeksikan ke dalam suatu hewan coba, maka hewan cobanya akan tetap hidup. Nah, pada model yang keempat, Griffin mencoba untuk mencampurkan antara strain S yang sudah dimatikan dengan pemanasan dengan strain R yang bersifat non-patogen. Kalau kita lihat pada model-model sebelumnya, pertama ketika diinjeksikan strain S yang sudah mati, maka hewannya akan tetap hidup. Yang kedua, ketika diinjeksikan strain R yang tidak patogen, maka hewannya akan tetap hidup. Logikanya ketika strain S mati dicampur dengan strain R yang tidak patogen, artinya harusnya si hewan cobanya akan tetap hidup. Namun pada penelitian Griffin ditemukan hal yang berbeda. Ternyata si hewan coba yang diinjeksi dengan campuran bakteri strain S mati dan strain R yang non patogen ini justru mati. Berarti ada suatu faktor yang menyebabkan si hewan cobanya ini mati, dan berdasarkan hasil pengamatan pada sampel darah hewan coba yang mati ini justru ditemukan bahwa ada bakteri-bakteri sel strain S yang hidup yang tadinya tidak ada pada awal percobaan. Nah, diduga bahwa strain R yang tadinya itu bersifat non-patogen mengalami perubahan sifat menjadi strain S yang bersifat patogen. Untuk mengetahui faktor yang dapat menyebabkan bakteri strain R yang tadinya non-patogen berubah menjadi bakteri strain S yang bersifat patogen, penelitian dilakukan selanjutnya oleh Oswald Avery, MacLeod, dan McCarthy pada tahun 1943. Mereka ingin mengetahui faktor yang menyebabkan perubahan dari si strain R menjadi strain S tadi. Adapun rancangan penelitiannya dapat adik-adik lihat ya pada slide. Pada penelitiannya ini di awal Avery dan teman-teman dia menyiapkan bakteri strain S yang sudah dimatikan, mirip seperti yang dilakukan oleh Griffith pada percobaan yang keempatnya. Kemudian komponen lipid dan karbohidratnya dihilangkan. Artinya di dalamnya hanya akan tersisa komponen protein, komponen RNA, dan komponen DNA saja di dalam kultur dari bakteri S yang sudah dimatikan ini. Selanjutnya, setelah menghilangkan komponen lipid dan komponen karbohidrat, kultur ini dibagi ke dalam 3 tabung yang berbeda, di mana masing-masing tabung ini akan mendapatkan 3 jenis enzim yang berbeda. Tabung yang pertama itu dia akan diberi enzim protease, artinya di dalam kultur ini nantinya sudah tidak ada lagi protein karena sudah didegradasi oleh protease. Di dalam kultur pertama ini hanya akan tersedia DNA dan RNA.
Kemudian pada kultur kedua diberi dengan RNase. Artinya RNA-nya akan mengalami degradasi dan pada kultur hanya tersedia atau terdapat komponen protein dan komponen DNA dari bakteri S yang tadi sudah dimatikan. Pada kultur ketiga diberi DNase, yaitu enzim yang dapat mendegradasi DNA, sehingga pada kultur ini hanya akan terdapat komponen protein dan komponen RNA saja. Selanjutnya, setelah ketiga kultur ini diberi enzim-enzim pendegradasi untuk komponen sel tertentu, ditambahkanlah sel R yang hidup. Ingat ya, sel R ini dia sifatnya non-patogen. Ditambahkan kepada ketiga kultur ini, kemudian diamati bagaimana proses pembelahan selnya dan diidentifikasi kembali apakah dia masih sel R atau strain R atau dia sudah berubah menjadi strain yang berbeda. Dalam hal ini kita ingin mengamati perubahan menjadi strain S. Nah, pada kultur pertama, pada kultur yang di dalamnya itu terdapat DNA dan RNA setelah dicampur dengan strain R, maka di dalam kultur ini ditemukan adanya strain S. Berarti pada kultur ini terjadi perubahan strain R menjadi strain S. Dan faktor penyebabnya hanya ada dua, yaitu kalau enggak DNA berarti RNA. Protein sudah tidak mungkin menyebabkan perubahan karena dia sudah didegradasi pada tahap sebelumnya. Kemudian pada kultur yang ketiga, pada kultur yang kedua, begitu sama halnya ditambahkan juga bakteri strain R yang non-patogen, ternyata juga ditemukan bahwa adanya sel dengan strain S yang bersifat patogen. Artinya tetap ada yang berubah strain R menjadi strain S. Dan faktor yang menyebabkannya tentunya adalah antara protein dan DNA. Tidak mungkin RNA karena RNA-nya sudah didegradasi sebelumnya oleh RNase pada tahap sebelumnya. Nah, dari sini kita sudah bisa menduga-duga ya siapa sebenarnya yang menyebabkan perubahan bakteri strain R menjadi strain S. Nah, hal ini dikonfirmasi oleh kultur ketiga, di mana pada kultur ketiga kita ingat kembali dia ini ditambahkan oleh DNase sehingga dalam kulturnya itu hanya ada protein dan RNA. Nah, ketika kultur ini ditambahkan dengan kultur strain R, dapat ditemukan ternyata tidak ada strain S. Artinya strain R tetap menjadi strain R. Tidak, karena di dalamnya tidak ada faktor yang dapat mengubah si strain R menjadi strain S. Siapakah faktor yang tidak ada pada kondisi ini? Yaitu tentunya adalah si DNA, karena DNA tadinya sudah didegradasi. Nah, dari sini ditemukan bahwa perubahan bakteri strain R menjadi strain S itu disebabkan oleh perpindahan DNA dari bakteri si strain S masuk ke dalam bakteri strain R. Ini dikenal juga istilahnya sebagai istilah transformasi yang sampai saat ini sangat berguna dalam proses rekayasa genetika. Terkait materi kita pada hari ini, yaitu terkait dengan gen, dapat kita konfirmasi bahwa DNA yang merupakan gen atau gen yang tersusun atas DNA ini adalah suatu faktor yang dapat mempengaruhi sifat organisme. Penelitian lainnya mengenai DNA sebagai material genetik dilakukan oleh Alfred Harsley dan Martha Chase pada tahun 1952. Kedua peneliti ini membuktikan bahwa DNA adalah material genetik yang diwariskan. Pada penelitiannya untuk membuktikan DNA sebagai material genetik, Harsley dan Chase menggunakan suatu model, yaitu menggunakan virus, di mana di sini virus akan menginfeksi si bakteri atau dikenal dengan istilah bakteriofag atau fage. Seperti kita ketahui bahwa virus merupakan entitas yang sangat sederhana di mana selnya hanya terdiri atas protein dan material genetik ya, ada DNA atau RNA.
Kemudian pada penelitian Harsley dan Chase ini dia melakukan pembuktian bahwa DNA adalah material genetik fage T2 yang merupakan fage penginfeksi bakteri Escherichia coli atau E. coli. Pada saat itu, peneliti sudah mengetahui bahwa fage T2 merupakan fage yang mampu mengubah E. coli menjadi pabrik penghasil T2 dan melepaskan banyak T2 setelah selnya rusak. Namun, pertanyaan mengenai komponen virus mana yang mampu mengubah si E. coli ini masih dipertanyakan, apakah DNA atau protein. Pada penelitiannya ini, Harsley dan Chase menggunakan dua jenis komponen radioaktif, yaitu komponen radioaktif sulfur dan radioaktif fosfat. Ini berkaitan dengan komponen dari virus yang dapat diwarnai, di mana komponen radioaktif sulfur dia nantinya akan mewarnai komponen protein, sedangkan radioaktif fosfat dia akan mewarnai si DNA karena DNA mengandung gugus fosfat. Jadi pada penelitian Harsley dan Chase ini akan ada dua jenis fage, satunya fage yang diwarnai oleh radioaktif sulfur dan satunya fage yang diwarnai oleh radioaktif fosfat. Selanjutnya fage akan diinkubasi dengan sel bakteri, yaitu bakteri E. coli. Artinya selama proses inkubasi tentunya si fage akan menginfeksi si bakterinya atau si E. coli. Kemudian setelah melewati masa inkubasi, si sel akan diagitasi untuk melepaskan komponen virus yang tidak masuk ke dalam si sel E. coli. Perlu diingat ya bahwa fage ini dia hanya akan menginjeksikan material genetiknya ke dalam sel E. coli dan bagian komponen protein yang ada di luarnya itu tetap berada di luar sel atau tidak ikut masuk ke dalam sel. Nah, kemudian selnya ini, si sel E. coli yang tadi sudah dimasuki oleh material genetik dari si virus, disentrifugasi untuk memisahkan bagian sel dan debris virus yang tidak masuk. Bagian sel akan memiliki berat jenis yang lebih besar, maka akan berada pada bagian bawah tub dan dikenal dengan istilah pelet, dan bagian lain berupa media kultur dan debris sel yang tidak masuk ke dalam sel akan berada pada fase lainnya yang dikenal dengan istilah supernatan. Setelah disentrifugasi, dilakukan pengukuran radioaktif baik pada pelet maupun supernatan. Berdasarkan pengukuran diperoleh bahwa pada fage yang diinkubasi dengan radioaktif S, maka radioaktivitasnya terukur pada komponen non-sel atau bagian supernatannya. Yang kita ketahui isinya komponennya itu berupa protein pelindung virus. Kemudian pada fage kedua yang diinkubasi dengan radioaktif fosfor, maka radioaktivitasnya terukur pada sel atau di dalam sel. Bakteri dengan radioaktif DNA melepaskan fage dengan beberapa radioaktif fosfor. Kesimpulannya adalah bahwa yang memasuki sel bakteri adalah komponen dari DNA si fagenya. Kesimpulan lainnya yaitu DNA berperan sebagai material genetik yang diwariskan terlihat dari radioaktif fosfor yang terdapat pada fage-fage baru yang diproduksi oleh sel bakteri. Di sini juga terbukti bahwa DNA dapat memprogram sel untuk menghasilkan lebih banyak fage. Bukti lain yang mendukung bahwa DNA adalah material genetik yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan Edwin Chargaff yang nantinya akan melahirkan aturan yang dikenal sebagai aturan Chargaff. Pada saat itu apa DNA sudah diketahui ya bahwa DNA merupakan polimer yang tersusun atas nukleotida dengan 4 jenis basa, ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Dalam aturan Chargaff dikemukakan bahwa komponen basa nukleotida penyusun DNA antar spesies berbeda-beda. Namun, dalam satu spesies jumlah adenin dan timin adalah sama, jumlah guanin dan sitosin adalah sama.
dan jumlah timin dan adenin tidak sama dengan jumlah guanin dan sitosin. Aturan ini dapat digunakan untuk memprediksi presentase nukleotida bahwa dari suatu spesies. Alasan rasional ini masih belum diketahui kenapa jumlah adenin sama dengan timin dan guanin sama dengan sitosin sampai ditemukan bagaimana struktur DNA yang sebenarnya. Jadi penelitian Chargaff ini dia sudah menemukan adenin dan timin itu pasti sama, guanin dan sitosin pasti sama dalam satu spesies, meskipun pada saat itu dia belum mengetahui alasan kenapa keduanya itu selalu sama untuk setiap spesies. Namun, pada penelitian berikutnya, yaitu pada saat penentuan struktur heliks, alasan atau hukum Chargaff ini menjadi dasar untuk melogiskan bagaimana struktur dari si DNA. Sebelum kita lebih lanjut membahas bagaimana struktur DNA yang tadi saya sebutkan berbentuk heliks ganda, kita akan mencoba mengingat kembali bagaimana struktur DNA. Mungkin pada pertemuan sebelumnya, pada perkuliahan yang lain ya, khususnya itu pada perkuliahan biokimia, kita sudah mengenal bahwa material genetik itu atau dikenal sebagai asam nukleat terdiri atas dua jenis, ada DNA dan RNA. DNA itu kepanjangannya asam deoksiribonukleat, sedangkan RNA adalah ribonukleotida. Kedua asam nukleat ini tersusun oleh nukleotida yang membentuk suatu polinukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas 3 komponen dasar, ada komponen gulanya, ada komponen basanya, dan ada fosfor. Untuk DNA, komponen gulanya ada deoksiribosa, sedangkan untuk RNA, komponen gulanya adalah ribosa. Kemudian pada basa itu ada basa purin dan basa pirimidin. Nah, dapat dilihat ya pada slide itu adalah struktur kimiawi dari DNA dan RNA. Kurang lebih keduanya adalah sama-sama awal struktur dasarnya tersusun atas gula ribosa, di mana pada DNA itu satu oksigen yang terdapat pada C2-nya tidak ada, sehingga dia disebut sebagai deoksiribosa. Sedangkan pada RNA, oksigen pada C2-nya tetap ada, sehingga namanya adalah ribosa. Selanjutnya terkait dengan basa nitrogen penyusun DNA dan RNA, ada dua jenis basa, yaitu ada basa purin dan basa pirimidin. Adik-adik dapat dilihat pada slide bagaimana struktur kimiawi dari basa purin dan basa pirimidin. Basa purin tersusun atas 2 cincin, sedangkan basa pirimidin tersusun atas 1 cincin. Basa purin ada apa saja? Basa purin ada adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin ada sitosin, ada timin dan urasil yang hanya terdapat pada RNA. Kemudian jika struktur dari basa nitrogen ini membentuk ikatan dengan gula ribosa, maka akan terbentuk suatu struktur yang disebut dengan nukleosida. Jika basa adenin berikatan dengan ribosa, maka terbentuklah nukleosida yang diberi nama adenosin. Jika basa sitosin yang berikatan dengan gula ribosa namanya sitidin. Jika basa guanin berikatan dengan gula ribosa namanya guanosin. Dan jika basa uridil berikatan dengan ribosa namanya uridin. Nah, kapan dia bisa dikatakan sebagai nukleotida? Yaitu ketika nukleosida itu sudah berikatan dengan gugus fosfat. Jadi kalau hanya basa nitrogen dengan gula ribosa itu namanya nukleosida, tapi basa nitrogen, ribosa dan mengikat satu gugus fosfat itu sudah dapat kita katakan sebagai nukleotida. Kemudian penambahan awalan deoksi dan tanpa deoksi itu tadi kita sudah sebutkan ya, bahwa tergantung pada atom C keduanya, apakah atom C kedua dari ribosanya ini mengandung
mengandung oksigen atau tidak. Jika dia tidak mengandung oksigen, maka kita sebut sebagai gula deoksiribosa. Dan dalam penamaannya sendiri, jika dia merupakan gula deoksiribosa pada strukturnya, maka dituliskan singkatan dengan huruf D kecil di awalnya. Contohnya di sini pada nukleotida paling kiri itu ada adenosin monofosfat, itu karena gulanya masih memiliki oksigen pada C kedua. Tapi ketika gulanya berupa deoksiribosa, maka ditulis D di depannya, jadinya DAMP. Pemberian nama nukleotida tidak hanya bergantung pada jenis dari basa nitrogennya, kemudian gulanya apakah ribosa atau deoksiribosa, tapi juga bergantung pada jumlah gugus fosfat yang terikat pada struktur nukleotida tersebut. Jika gugus fosfat yang terikat pada gugus nukleotida tersebut hanya satu, maka kita beri nama dia monofosfat. Kalau ada dua, namanya difosfat. Kalau ada tiga, namanya trifosfat. Kalau pada slide dapat dilihat bahwa basa nitrogennya adalah adenin, kemudian dia terikat pada gula ribosa, jadinya adenosin, kemudian dia mengikat satu gugus fosfat diberi nama adenosin monofosfat. Kalau dia mengikat dua gugus fosfat namanya adenosin difosfat, dan mengikat 3 fosfat namanya adenosin trifosfat. Pengikatan fosfat pada struktur nukleotida itu terletak pada atom C kelima dari gula ribosanya atau deoksiribosanya, sehingga kalau diringkaskan penulisannya itu bisa adenosin 5 monofosfat, adenosin 5 difosfat, dan adenosin 5 trifosfat dengan singkatan AMP, ADP, atau ATP. Nah, ini adalah ringkasan dari bagaimana tata cara pemberian nama pada DNA maupun RNA. Pada bagian atas yaitu untuk RNA, bahasanya ada adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Kemudian ketika dia membentuk nukleosida atau dikenal juga dengan istilah ribonukleosida, maka adenin menjadi adenosin, guanin menjadi guanosin, dan urasil menjadi uridin, dan sitosin menjadi sitidin. Ketika dia menjadi nukleotida atau ribonukleotida, adenin menjadi adenilat atau AMP, guanin menjadi guanilat atau GMP, urasil nantinya menjadi uridilat, kemudian sitosin nanti nukleotidanya menjadi sitidilat atau CMP. Kemudian pada DNA kurang lebih dia akan mirip, hanya saja pembeda dari DNA dan RNA yang perlu kita ingat lagi itu terletak pada gulanya, ada kata deoksinya, sehingga adenin tidak menjadi adenosin tapi dia menjadi deoksiadenosin. Kemudian nukleotidanya adalah deoksiadenilat atau DAMP. Kemudian guanin dia tidak menjadi guanosin tapi menjadi deoksiguanosin, dan nukleotidanya adalah deoksiguanilat atau DGMP. Kemudian untuk timin dia menjadi timidin dan nama nukleotidanya namanya timidilat atau disingkat dengan TMP. Tidak perlu penambahan D karena timin adalah spesifik untuk basa DNA saja, tidak ada keraguan nantinya kalau apakah ini DMP atau AMP itu berupa DNA atau DNA. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk TMP sudah dipastikan dia merupakan basa nukleotida dari DNA. Kemudian yang terakhir adalah sitosin menjadi deoksisitidin, kemudian nukleotidanya yaitu deoksisitidilat atau DCMP. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana struktur secara individu dari nukleotida, penyusun dari DNA maupun RNA. Nah, sekarang tentunya kita ingin tahu bagaimana jika satu nukleotida itu berikatan dengan nukleotida lainnya sehingga membentuk suatu polinukleotida. Pada awal tahun 1950 telah diamati bahwa penyusunan ikatan kovalen pada polimer asam nukleat. Polimer nukleotida dibentuk melalui ikatan fosfodiester yang terbentuk antara
fosfat yang terletak pada atom C kelima dari suatu nukleotida, dia nantinya akan berikatan dengan atom C ketiga dari gula ribosa yang terdapat pada nukleotida lainnya. Nah, dan pada saat tahun 1950 ini juga sudah ada aturan Chargaff yang menyatakan bahwa pada tiap spesies jumlah adenin itu pasti sama dan jumlah guanin dan sitosin itu pasti sama. Hanya saja alasan kenapa mereka samanya itu belum diketahui. Kedua hal ini, bagaimana penyusunan nukleotida menjadi polinukleotida dan bagaimana komposisi adenin, timin, guanin dan sitosin dalam dalam suatu spesies dalam aturan Chargaff itu menjadi dasar nantinya bagaimana struktur dari DNA yang terdapat dalam kromosom itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan sedikit bercerita terkait sejarah ditemukannya struktur DNA yang ada pada kromosom. Untuk sejarah mengenai struktur DNA yang ada pada kromosom, peneliti yang pertama kali melakukan sebenarnya adalah Linus Pauling dan Maurice Wilkin beserta Rosalind Franklin, di mana mereka mencoba mengamati struktur DNA dengan memanfaatkan sinar X. Jadi diamati hasil difraksinya. Hasil difraksi DNA menggunakan sinar X ini dapat adik-adik dilihat pada slide yang saya tampilkan. Bentuknya kurang lebih seperti itu. Namun yang pertama kali menemukan bagaimana struktur DNA itu bukan Rosalind Franklin dan teman-temannya ini, tapi ada peneliti dari Amerika namanya James Watson dan Crick. Pada suatu saat James Watson ini dia mengunjungi lab dari Rosalind Franklin yang tengah melakukan pengamatan hasil difraksi sinar X terhadap DNA. Hasil difraksi sinar X terhadap suatu molekul tidak bisa sepenuhnya menggambarkan bagaimana struktur dari molekul tersebut, sehingga pada saat itu Rosalind Franklin dan teman-temannya belum bisa menggambarkan struktur secara pasti DNA itu seperti apa. Hanya saja Watson dia sudah mengetahui bahwa jika suatu struktur dengan bentuk struktur helix akan memiliki hasil difraksi sinar X seperti ini, dan kebetulan bentuk hasil difraksi sinar X yang dihasilkan oleh DNA hasil pengamatan Rosalind Franklin ini sama dengan hasil difraksi molekul yang berbentuk helix ganda. Nah, berdasarkan hal tersebut, selanjutnya James Watson dan Crick itu melakukan penelitian untuk memastikan bagaimana struktur dari DNA penyusun kromosom. Dari hasil difraksi sinar X ini dapat dikonfirmasi pertama bahwa DNA itu adalah suatu molekul yang memiliki bentuk seperti helix. Kemudian dia akan tersusun atas dua untai. Ini berbeda dengan teori yang dinyatakan oleh Linus Pauling di awal bahwa DNA itu tersusun atas 3 untai. Baru dengan dasar yang demikian, bentuknya yang helix dan strukturnya tersusun atas 2 untai, selanjutnya Watson dan Crick mencoba untuk menggabungkan nukleotida yang tadi kita sudah sebutkan membentuk suatu struktur helix ganda dan terdiri atas 2 untai. Berdasarkan hasil difraksi sinar X terhadap molekul DNA, besar sudut difraksi akan menggambarkan besar celah yang dilalui. Celah yang sempit akan menghasilkan sudut yang besar dan celah yang besar akan menghasilkan sudut difraksi yang sempit. Fotokristallografi Wilkin dan Rosalind Franklin ini menunjukkan celahnya itu sebesar 3,4 angstrom dan berulang di setiap 34 angstrom. Watson dan Crick menyimpulkan bahwa DNA membentuk struktur berpilin atau helix yang berulang di setiap 34 angstrom.
jarak 3,4 angstrom ditafsirkan sebagai jarak antara pasang basa yang terikat oleh ikatan hidrogen, sehingga setiap 10 pasang basa akan membentuk satu pilinan menghasilkan celah berjarak 34 angstrom. Nah, kalau dari slide sebelumnya kita sudah dapat gambaran bahwa DNA itu bentuknya helix, kemudian dia akan berpilin di setiap 34 angstrom, dan di dalam 34 angstrom itu terdapat celah-celah yang menggambarkan adanya 10 pasang nukleotida. Nah, nukleotida yang akan berpasang ini nukleotida yang mana saja? Untuk hal itu, Crick dan Watson memanfaatkan gambaran kristalografi dari Wilkin dan Rosalind beserta hukum Chargaff yang sudah ada sebelumnya. Perlu kita ingat lagi bahwa pada aturan Chargaff adalah di setiap spesies adenin dan timin itu selalu sama dan guanin dan sitosin itu juga selalu sama. Nah, dengan manfaatkan hal tersebut, Crick dan Watson mencoba untuk menggabungkan, mencoba untuk memetakannya sehingga membentuk suatu struktur helix yang ganda. Nah, dari hasil percobaan tersebut dapat diperoleh beberapa kondisi. Yang pertama adalah DNA disusun oleh dua rantai polinukleotida yang basanya berpasangan dengan ikatan hidrogen. Jadi pasangan basanya ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen, di mana adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Adenin dan timin dihubungkan oleh ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Antara dua utas polinukleotida dia membentuk pasangan yang bersifat antiparalel. Artinya kedua utas tersebut terdapat arah yang berlawanan. Ujung 5 fosfat akan berhadapan dengan ujung 3OH. Dapat dilihat pada slide bahwa pada utas yang paling kiri ujungnya kan ujung 5, sedangkan utas yang kanan ujungnya merupakan ujung 3. Kalau daripada utas yang kiri itu 5 ketiganya dari atas ke bawah, sedangkan pada utas yang sebelah kanan ujung 5 ketiganya dari bawah ke atas. Artinya dia sifatnya anti paralel. Kemudian antara dua pasang basa, yaitu utas yang kiri dan yang kanan, antar basanya itu terdapat jarak sebesar 3,4 angstrom. Pasangan dua basa atas utas DNA membentuk suatu pilinan di sekitar sumbu dengan arah perpilinannya itu ke arah kanan atau searah jarum jam, dan setiap 10 pasang basa atau 34 angstrom akan membentuk pilinan dengan perputaran 360 derajat. Dengan pilinan ini memiliki diameter yaitu 20 angstrom. Nah, udah dapat gambaran ya bagaimana struktur DNA secara kimiawi, dia sendiri nukleotida itu seperti apa. Kemudian jika nukleotida digabungkan dengan nukleotida itu dia bagaimana terhubungnya. Selanjutnya ketika dia berada dalam kromosom dia seperti apa, yaitu membentuk struktur yang helix dengan arah perputaran ke arah kanan, kemudian tersusun atas dua untai, yaitu untai yang bersifat antiparalel. Selanjutnya untuk basa nitrogennya dia berpasangan adenin dan timin, guanin dan sitosin. Selanjutnya kita akan melihat sifat kimiawi dari helix ganda dari DNA. Ada dua sifat kimiawi dari helix ganda. Yang pertama adalah sifat kelenturan. Sifat kelenturan ini dihasilkan dari perpasangan yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen antara utas satu dengan utas satunya lagi. Ikatan hidrogen memiliki sifat yang mudah lepas namun juga gampang dibentuk kembali, sehingga keberadaan ikatan hidrogen pada
pusat dari penghubung antara utas 1 dengan utas kedua ini memberi kelenturan pada DNA. Ini penting sekali perannya ketika proses replikasi dan transkripsi, di mana kedua utas DNA ini perlu kita pisahkan. Jadi kalau ikatan yang menghubungkan antara utas DNA ini cukup mudah dilepas, tentunya proses replikasi dan transkripsi dapat kita lakukan. Selanjutnya, sifat kimiawi lainnya adalah kestabilan. Kestabilan dari struktur DNA dihasilkan oleh ikatan fosfodiester yang menghubungkan antara gugus fosfat dari nukleotida pertama dengan gugus gula yang ada pada nukleotida kedua. Sifat dari gugus fosfat ini dia sangat rigid sehingga menghasilkan kestabilan. Fungsi dari sifat rigid atau stabil ini sangat penting dalam menjaga kestabilan atau melindungi DNA dari pengaruh enzim nuklease yang dapat merusak DNA. Kemudian perlu diketahui bahwa adanya gugus fosfat pada struktur DNA ini akan menyebabkan DNA memiliki muatan yang negatif, sehingga ketika kalau kita melakukan pemisahan menggunakan elektroforesis, maka molekul DNA akan bergerak dari arah yang positif menuju arah yang negatif. Kemudian dalam pengemasannya sendiri pun DNA tidak sendirinya dikemas, tapi dia akan dibantu oleh protein dengan muatan yang lebih positif sehingga keduanya dapat saling terikat. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana atau implikasi dari model helix ganda dari DNA. Implikasi genetiknya apa? Jadi manfaat dari adanya DNA dengan struktur yang helix ganda ini adalah berperan penting dalam proses replikasi DNA, di mana tiap utasnya ini dapat menjadi utas cetakan ketika akan dilakukan replikasi DNA. Sehingga kalau kita mengatakan tadi dia akan menjadi template ataupun cetakan untuk utas DNA yang baru, tentunya pada awal proses replikasi utas ganda dari DNA ini perlu dilepaskan. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa keduanya hanya dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Jadi dia akan sangat dengan mudah untuk dilepaskan sehingga proses replikasi dapat dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana ragam struktur dari DNA genom yang ada di makhluk hidup. Jadi untuk semua makhluk hidup, bentuk struktur DNA genomnya tidak sama, berbeda-beda. Ada DNA genom yang berbentuk sirkular, ada yang berbentuk linear, ada yang utas ganda, dan ternyata ada yang berutas tunggal. Kemudian ada lagi DNA yang memiliki struktur dikenal sebagai struktur supercoil. Pertama kita lihat struktur DNA yang sirkular versus linear. Kalau sirkular sesuai dengan namanya, artinya DNA ini dia membentuk circle atau lingkaran. Dia tidak memiliki ujung. Sedangkan untuk DNA yang berbentuk linear, dia berbentuk lurus di mana ada ujungnya. Ya. Untuk semua kromosom inti eukariot, DNA-nya itu memiliki bentuk yang linear, sedangkan kromosom pada mitokondria berbentuk sirkular. Pada bakteri, hampir semua spesies bakteri memiliki kromosom yang sirkular, di mana baik pada DNA kromosomnya maupun pada DNA plasmidnya. Kemudian ada bakteri pengecualian yang memiliki DNA yang berbentuk linear, yaitu Borrelia burgdorferi. Pada virus bagaimana? Pada virus DNA itu berbentuk sirkular. Bentuk sirkular memberi perlindungan dari enzim endonuklease karena struktur sirkular tidak memiliki ujung. Kemudian untuk eukariot, karena dia memiliki struktur yang linear, artinya kan dia ada potensi untuk dirusak oleh endonuklease. Sehingga pada eukariot
DNA akan berasosiasi dengan suatu protein yang dikenal dengan protein histon. Kemudian pada Bacteriophage lambda, dia terdapat 2 bentuk DNA selama siklus hidupnya. Dalam keadaan tidak aktif, dia bersifat linear, sedangkan pada kondisi aktif, molekul atau struktur kromosomnya berbentuk sirkular. Kemudian terkait dengan struktur DNA atau kromosom yang berbentuk utas ganda dan utas tunggal, sebagian besar organisme dia memiliki struktur kromosom atau struktur DNA dalam kondisi utas ganda, sesuai dengan struktur yang diajukan oleh Watson dan Crick. Hanya beberapa organisme, atau saya tidak bisa mengatakan organisme ya di sini, suatu entitas yaitu virus tertentu ada yang memiliki DNA berutas tunggal. Ada DNA pada Bacteriophage M13. DNA utas tunggal bila basa berada dalam keadaan bebas, dia akan sangat rawan terhadap pengaruh dari luar. Artinya dia akan sangat gampang mengalami degradasi. Namun pada DNA yang utas tunggal ini biasanya terdapat suatu basa-basa yang bersifat komplement dan antiparalel, sehingga dia juga nanti dapat membentuk suatu struktur yang seolah-olah adalah struktur ganda, padahal itu adalah utas yang tunggal. Jadi dia mengalami pelipatan dan berpilin membentuk suatu heliks ganda lagi untuk melindungi diri dari degradasi endonuklease. Kemudian terkait struktur superhelix yang ada pada DNA, struktur superhelix atau supercoil adalah bentuk penggulungan DNA dan merupakan fenomena yang umum terjadi pada DNA sirkular. Jadi hanya dimiliki oleh DNA sirkular, contohnya itu pada kromosom bakteri, plasmid, dan virus. Kemudian untuk kromosom bakteri, dia memiliki panjang 1000 kali dibandingkan ukuran selnya, sehingga untuk dapat dikemas di dalam selnya tentunya perlu dirubah menjadi struktur yang sangat kecil, atau dibentuk pilinan-pilinan dan gulungan-gulungan superhelix, di mana dalam proses pembentukan gulungan atau perpilinan ini dibantu oleh suatu enzim yang disebut dengan enzim topoisomerase. Enzim topoisomerase ini ada 2 jenis, yaitu topoisomerase 1 dan topoisomerase 2. Dan enzim topoisomerase 1 dia akan membuat pilinan positif, artinya dia akan meningkatkan jumlah pilinan heliks ganda, sedangkan topoisomerase 2 dia membuat pilinan yang negatif, artinya dia akan menurunkan atau mengurangi jumlah pilinan heliks ganda. Topoisomerase ini juga berperan penting nantinya ketika si bakteri akan melakukan proses replikasi. Seperti kita ketahui bahwa proses replikasi utas ganda itu perlu dipisahkan. Artinya kalau dalam kondisi dia terpilin, tentunya pemisahan utas ganda akan mengalami kesusahan, sehingga untuk mempermudah melepaskan utas ganda maka akan bekerjalah enzim topoisomerase 2. Dia akan mengurangi jumlah pilinan sehingga nanti proses replikasi dapat berlangsung. Nah, dari apa yang sudah kita bahas, tentunya adik-adik semua sudah dapat mengidentifikasi apa itu DNA secara struktural kimiawi, bagaimana jika dia dalam bentuk nukleotida, bagaimana kalau dalam polinukleotida, kemudian bagaimana dia kalau di dalam kromosom, yaitu membentuk struktur heliks ganda. Di samping DNA juga ada RNA yang juga merupakan basa nukleotida. Di awal juga sudah kita bahas apa saja yang menjadi pembeda dari DNA dan RNA. Jadi dari segi struktural dapat kita lihat bahwa DNA itu memiliki utas ganda, sedangkan RNA dia memiliki utas yang tunggal. Kemudian dari segi gula, DNA memiliki gula deoksiribosa, sedangkan RNA memiliki gula namanya ribosa. Kemudian untuk bangsa nukleotidanya,
Basa nukleotida yang terdapat pada DNA ada adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA, timinnya tidak ada tapi digantikan oleh urasil. Jadi ada urasil, sitosin, guanin, dan timin. Kurang lebih seperti itulah bagaimana perbandingan antara nukleotida DNA dan nukleotida RNA. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengorganisasian DNA dan RNA di dalam genom. Kita kembali pada definisi bahwa genom adalah suatu gugus atau himpunan gen yang lengkap dari suatu organisme yang dapat mengendalikan keseluruhan metabolisme sehingga organisme tersebut dapat hidup dengan sempurna. Sedangkan gen adalah bagian dari genom yang berperan dalam proses ekspresi gen atau merupakan ruas penyandi dalam transkripsi. Dengan kata lain, genom itu adalah keseluruhan dari gen yang ada dalam suatu organisme. Untuk eukariot, genomnya tersusun atas dua jenis DNA. Ada yang dikenal DNA kromosom, yaitu DNA yang terdapat di dalam inti sel, dan ada DNA ekstra kromosom yang terletak di luar inti sel. Ada apa saja? Ada DNA mitokondria dan ada DNA kloroplas yang terdapat khusus pada tumbuhan. Pada eukariot, terdapat beberapa kromosom yang ukurannya sangat besar. Total ukuran keseluruhan kromosom itu bisa mencapai 1000 kali kromosom bakteri. Ada teknik mikroskop memungkinkan kita untuk mempelajari jumlah kromosom dan morfologi. Studi ini dikenal dengan istilah studi karyotype. Pada eukariot, genom dibagi berdasarkan tingkat ploidinya, yaitu haploid, diploid, dan triploid, dan seterusnya. Dalam satu ploidi terdapat semua gen-gen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bermetabolisme dan melangsungkan hidupnya. Gen-gen ini terdapat pada kromosom-kromosom yang berbeda. Mungkin sudah mengenal ya, kita kalau manusia itu punya 23 pasang kromosom atau 46 kromosom gitu ya. Dimana pada masing-masing kromosom ini terdapat gen-gen yang tugasnya nanti akan mengekspresikan sifat-sifat tertentu yang dapat kita lihat atau yang dapat kita rasakan. Jika itu hanya berupa misalnya enzim, kan kita tidak dapat melihat tapi kita bisa merasakan kerjanya. Jadi untuk enzim-enzim dia akan dikodekan pada salah satu segmen yang ada pada kromosom yang terdapat di dalam tubuh kita. Dalam sel diploid, seperti pada manusia atau eukariot, sel memiliki dua ploid yang sama, dengan kata lain dua set gen. Ploidi yang satu merupakan kopian dari ploidi yang satunya. Karena ada dua ploid, maka kromosom akan memiliki pasangan kromosom homolog yang memiliki gen yang sama. Kromosom yang terdapat kita amati saat pembelahan sel merupakan gulungan atau kondensasi serat halus yang disebut dengan kromatin. Kromatin merupakan asosiasi suatu molekul DNA yang berukuran sangat panjang dengan protein dan RNA. Massa protein yang berikatan mencapai 2 kali massa DNA yang ada. Ada dua jenis protein yang berikatan dengan DNA, ada protein histon dan protein nirhiston. Protein histon apa? Protein histon ini dia yang langsung berikatan pada DNA, di mana dia terdiri atas 5 subunit yang bermuatan positif. Diingat kembali ya bahwa DNA itu karena ada gugus fosfatnya, dia akan bermuatan negatif, sehingga protein yang dapat berikatan langsung dengan si DNA adalah protein bermuatan positif, yaitu protein histon. Kemudian asosiasi antara DNA dengan satu protein histon, dia akan membentuk suatu kompleks yang disebut dengan nukleosom. Asosiasi ini merupakan awal dari proses pengepakan DNA menjadi bentuk yang kompak.
Nah, untuk protein yang kedua yaitu proteinir histon terdiri atas berbagai protein, sedikit berbeda dengan protein histon yang selalu menempel pada DNA. Proteinir histon dia tidak selalu berikatan pada DNA dan hanya muncul pada kondisi-kondisi tertentu saja. Contohnya pada saat akan melakukan replikasi atau transkripsi kan DNA perlu diundar atau dipisahkan antara untai pertama dan untai kedua. Jadi yang tadinya berpilin harus diluruskan. Maka di sana akan muncul proteinir histon namanya topoisomerase. Dia akan mengurangi jumlah pilinan DNA sehingga si DNA dapat diakses oleh enzim yang dapat memutus ikatan hidrogen. Kemudian kita kembali lagi terkait protein histon yang tadinya saya sebutkan dia berikatan langsung pada DNA. Ini penting karena dalam proses pengemasan si DNA genom. Seperti sudah disebutkan bahwa serangkaian DNA dia akan berikatan dengan suatu protein histon menghasilkan nukleosom. 4 subunit protein histon selain H1, jadi untuk histon ini diberi nama H1, H2, H3, H4 sampai H5. 4 subunitnya selain H1 itu dia akan membentuk suatu pilinan, membentuk oktamer, kemudian akan dikelilingi oleh si DNA. DNA kemudian akan meliliti oktamer ini dengan jumlah lilitan sebanyak 2 lilitan, di mana jumlah 2 lilitan ini kurang lebih nukleotida yang akan berada pada lilitan itu ada 146 base pair. Kemudian pada bagian inti berasosiasi protein H1 bersama dengan 20 base pair DNA lainnya, sehingga satu nukleosom berasosiasi 166 base pair DNA dengan protein histon. Selanjutnya antar nukleosom dengan nukleosom berikutnya akan dihubungkan oleh DNA penghubung sepanjang kurang lebih 34 base pair, sehingga asosiasi total setiap nukleosom itu adalah 200 base pair. Pada posisi ini tentu telah terjadi pemendekan DNA kurang lebih 7 kali pemendekan utas DNA yang sebenarnya jika hanya tersusun atas nukleotida yang dibiarkan renggang tanpa ada pengepakan dengan bantuan histon membentuk nukleosom. Kemudian karena panjang dari nukleotida itu sangat panjang dan jauh lebih besar dari ukuran nukleus, maka tentu perlu penggulungan atau pengepakan yang lebih kompak lagi menjadi struktur yang lebih kecil. Penggulungan akan terus berlanjut melalui ikatan ionik antara protein H1 pada butiran nukleosom sehingga nukleosom membentuk suatu silinder dengan H1 yang berada pada kondisi tengah. Bentuk silindernya ini disebut sebagai selenoid dengan ukuran diameter 300 angstrom. Penggulungan selenoid ini terjadi sekitar 6 kali pemendekan nukleosom, sehingga jika ditotal dari awal tadi maka akan dihasilkan 40 kali pemendekan heliks ganda. Penggulungan akan terus berlanjut, setidaknya terdapat 2 kali penggulungan lagi sehingga membentuk suatu struktur yang kita kenal sebagai kromosom. Saat sudah terbentuk kromosom, garis tengah gulungan itu bisa mencapai 14.000 angstrom. Ketika diwarnai, kromosom akan menghasilkan 2 bentuk. Ada yang kita kenal sebagai heterokromatin, ada yang dikenal sebagai eukromatin. Heterokromatin apa? Yaitu daerah kromosom yang berwarna ringan atau daerah-daerah dengan kondensasi tinggi. Daerah kondensasi tinggi ini artinya apa? Pengepakan DNA di daerah sana itu sangat padat. Biasanya ini berisi gen-gen yang jarang untuk diekspresikan. Sedangkan area eukromatin adalah warnanya lebih gelap, daerah dengan kondensasi yang lebih rendah. Ini berisi gen-gen yang aktif untuk diekspresikan. Artinya gen-gen ini sering diekspresikan oleh sel.
Kurang lebih begitulah bagaimana proses pengepakan DNA yang sangat panjang sekali sehingga dia bisa masuk ke dalam suatu nukleus dari organisme. Dan bentuk pengepakannya yang bisa kita amati selama ini itu adalah kromosom ini. Tapi kromosom itu terdiri dari proses yang sangat panjang pengepakannya dari untaian polinukleotida DNA. Kita lanjutkan dengan genom bakteri, kurang lebih sama dengan genom yang ada pada eukariot. Pada bakteri juga dikenal sebagai DNA kromosom dan DNA ekstra kromosom. Untuk DNA kromosom pada bakteri, dia memiliki satu kromosom yang disusun atas molekul DNA berbentuk sirkular, dan beberapa bakteri memiliki kromosom lebih dari satu dan berbentuk linear. Kemudian untuk DNA ekstra kromosom itu dikenal dengan istilah plasmid, di mana plasmid ini dia memiliki ukuran yang relatif sangat kecil dibandingkan dengan DNA kromosom. Dan ada beberapa plasmid yang memiliki ukuran yang lebih besar dari kromosom, namanya megaplasmid, tapi tidak semua bakteri memilikinya. Kemudian untuk DNA plasmid dia berbentuk utas ganda namun bentuknya adalah sirkular. Tiap spesies memiliki jumlah plasmid yang berbeda-beda. Khusus untuk E. coli sudah diidentifikasi ada 3 jenis plasmid yang dimilikinya. Ada yang dikenal dengan plasmid F, ini berperan dalam proses konjugasi. Ada plasmid R yang berperan dalam sifat bakteri untuk resisten terhadap suatu antibiotik, dan ada plasmid kolisin. Kemudian pada Agrobacterium juga ditemukan suatu plasmid namanya plasmid T1. Dia menyebabkan kanker pada sel inang. Namun pada pemanfaatan lebih lanjut, plasmid T1 ini berperan dalam proses rekayasa genetika untuk mengubah sifat suatu tanaman sehingga memiliki sifat yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan genom virus? Virus memiliki ukuran genom yang sangat kecil, kisarannya itu sekecil ukuran plasmid dan mempunyai keragaman genom dibandingkan makhluk lainnya. Kalau makhluk lain rata-rata memiliki bentuk asam nukleat berupa DNA, sedangkan virus dia memiliki 2 jenis asam nukleat. Dia bisa memiliki DNA sebagai penyusun kromosomnya atau berisi RNA, sehingga dalam pengelompokannya sendiri pun kadang dikelompokkan menjadi virus DNA dan virus RNA. Untuk DNA dan RNA penyusun genom virus, dia dapat berutas ganda ataupun berutas tunggal. Virus dewasa hanya memiliki satu kromosom berbentuk linear atau sirkular. Kemudian virus DNA dewasa mengandung DNA utas ganda linear dan DNA utas tunggal yang sirkular. Kemudian DNA utas ganda sirkular tidak pernah ditemukan pada virus dewasa kecuali dalam keadaan replikatif. Virus RNA terdapat dalam bentuk linear, dalam bentuk RNA utas ganda maupun RNA utas tunggal. Kurang lebih seperti itulah bagaimana keragaman dari penyusun genom virus, jadi beraneka ragam ya. Kalau pada organisme eukariot maupun bakteri rata-rata dia berutas ganda, bisa linear atau sirkular. Sedangkan pada virus dia bisa berupa penyusunnya DNA atau RNA, utas ganda atau utas tunggal, sirkular atau linear. Sangat beragam sekali jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Nah, kita sudah membahas bagaimana pengorganisasian genom baik pada eukariot, prokariot, atau bahkan di virus. Selanjutnya, kita akan membahas secara spesifik bagaimana struktur dari gen yang merupakan bagian dari genom.
Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana struktur gen yang terdapat pada eukariot. Pada eukariot dapat dilihat pada slide bahwa terdapat 3 bagian utama dari struktur gennya. Ada yang dikenal dengan promotor, ada dikenal dengan bagian struktural, dan ada yang dikenal dengan terminator. Promotor apa? Promotor adalah tempat awal berlangsungnya proses transkripsi ketika akan dilakukan ekspresi gen. Sedangkan bagian struktural itu bagian yang merupakan gen yang menjadikan suatu protein. Bagian struktural pada eukariot ini tersusun atas bagian yang dikenal dengan ekson dan ada bagian yang dikenal dengan intron. Ekson apa? Ekson adalah bagian yang mengkodekan asam amino, sedangkan intron adalah bagian yang tidak mengkodekan asam amino. Sehingga pada proses transkripsi pada eukariot, bagian intron ini akan mengalami pemotongan terlebih dahulu sebelum bisa ditranslasi menjadi asam amino. Karena bagian intron ini tidak mengkodekan asam amino. Kemudian paling ujung itu dikenal dengan area terminator, itu merupakan area tempat berhentinya proses transkripsi dalam proses ekspresi gen. Nah, intron menjadi pembeda antara gen eukariot dan prokariot. Kalau pada eukariot terdapat intron, sedangkan pada prokariot dia tidak memiliki intron. Untuk intron sendiri ukurannya itu bervariasi antara organisme. Pada eukariot tingkat rendah seperti Saccharomyces cerevisiae, dia hanya memiliki sebagian kecil gen yang memiliki intron, dan pada eukariot tingkat tinggi seperti manusia, sebagian besar gennya memiliki intron. Nah, berikut ini adalah struktur gen dari prokariot. Sebelumnya sedikit sudah saya singgung ya, ada apa pembeda antara gen pada eukariot dan prokariot. Tidak jauh berbeda dengan eukariot, secara garis besar pada prokariot juga terdapat 3 bagian penyusun dari gen, ada area promotor, bagian struktural, dan bagian terminator. Promotor sama prinsipnya dengan eukariot, yaitu area dimulainya proses transkripsi, sedangkan terminator adalah bagian tempat berakhirnya proses transkripsi. Bagian struktural adalah bagian dari gen yang benar-benar menyandikan suatu protein, di mana pada prokariot dia hanya berupa ekson saja atau yang akan menjadikan asam amino saja. Pada prokariot tidak terdapat intron. Kurang lebih demikianlah bagaimana pembeda antara prokariot dengan eukariot dari segi struktur gennya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan genetika kali ini, yaitu terkait struktur gen dan genom. Semoga dapat dimengerti dan menjadi bahan acuan ketika mempelajari genetika lebih lanjut. Saya tutup pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.